Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefan Bolsman Bilalang, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas pada modul 1.2, yaitu mulai dari diri. Diagram trapesium. Masa sekolah dan kuliah. Pada usia 14-15 tahun saya mendapat pengalaman positif, dan pada usia 21 tahun saya mendapat pengalaman negatif. Saya lulus kuliah S1 itu pada usia 22 tahun, dan usia saya saat ini adalah 32 tahun. Dan tentunya sebagai aparatur sipil negara, saya akan pensiun pada usia 60 tahun. Selisih usia pengalaman positif adalah 17 tahun, dan pengalaman negatif adalah 11 tahun. Tugas 1 refleksi dengan pertanyaan pertama adalah, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Untuk peristiwa positif, pada saat saya duduk di bangku SMP kelas 8, saya mengikuti lomba bidang akademik yang dilaksanakan sekolah. Saat itu saya mengikuti lomba bidang bahasa Inggris dan saya bisa mendapat juara 1. Pada saat saya naik ke kelas 9, saya mendapat juara 2 kelas, dan menurut saya itu adalah pengalaman positif yang pernah saya rasakan, karena akhirnya saya bisa mendapat prestasi pertama kali di kelas itu. Sementara untuk pengalaman negatif atau peristiwa negatif yang pernah terjadi dalam hidup saya adalah pada saat saya duduk di bangku kuliah, tepatnya usia 21 tahun, saya menderita penyakit asam lambung yang tidak sembuh selama berbulan-bulan. Pada saat itu rasanya hidup sudah di ujung tanduk. Bertepatan dengan itu, saya sementara akan melanjutkan kuliah semester 7, tetapi penyakit belum juga sembuh. Karena tidak mau ketinggalan semester, saya bersikeras untuk masuk kuliah walaupun keadaan tidak 100% pulih. Saya ditemani orang tua selama 1 bulan saat saya kuliah, tetapi akhirnya itu semua bisa terlewati. Tugas 1 refleksi pertanyaan yang kedua. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pihak yang terlibat untuk peristiwa positif adalah wali kelas dan guru-guru di sekolah yang selalu mengajar saya, orang tua yang selalu memberikan semangat buat saya dalam belajar, dan teman sekolah yang selalu semangat untuk belajar bersama. Sementara untuk peristiwa negatif, yang terlibat adalah orang tua yang selalu memberikan semangat untuk saya pulih dari sakit itu, bunda tempat kosan yang perhatian ketika saya mengalami sakit waktu itu, dan teman-teman sekelas yang terus memberikan semangat kepada saya walaupun keadaan tidak 100% pulih. Tugas 1 refleksi pertanyaan nomor 3, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Untuk peristiwa positif, dampak emosi yang saya rasakan adalah senang atas prestasi yang diraih dan termotivasi untuk terus sekolah dan berjuang menggapai cita-cita. Untuk peristiwa negatif, saya merasakan dampak emosi yang takut karena hidup seperti sudah di ujung tanduk, dan yang kedua adalah khawatir karena tidak bisa melanjutkan kuliah dan harus mengambil cuti. Tugas 1 refleksi pertanyaan nomor 4, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan karena sangat berkesan bagi saya, di mana saya merasa waktu sekolah sangat bodoh, tetapi ketika saya berjuang dan mendapat prestasi, itu membuat saya termotivasi untuk terus maju meraih cita-cita saya. Pengalaman positif memberikan dorongan buat saya untuk semangat dalam belajar, sedangkan pengalaman negatif memberi pelajaran bagi saya untuk selalu memperhatikan kesehatan saat melaksanakan tugas sebagai guru maupun tugas-tugas lainnya. Tugas 1 refleksi pertanyaan nomor 5, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya dapatkan adalah apa yang seperti tidak mungkin diraih, pasti bisa diraih asalkan terus berjuang dan jangan menyerah. Menjadi guru yang tetap melaksanakan tugas pelayanan kepada siswa walaupun baik atau tidak baik waktunya. Tugas 1 refleksi pertanyaan yang ke-6, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran? Sebagai seorang guru, saya yakin bahwa peran saya adalah membantu murid menemukan makna dalam setiap proses belajar, membimbing mereka untuk menjadi individu yang berdaya dan berkarakter. Tugas 2 refleksi pertanyaan yang pertama,
Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, nilai empati. Sebagai guru, saya harus memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat. Nilai empati sangat penting dibutuhkan oleh seorang guru untuk memahami karakter dari murid. Yang berikut adalah nilai kesabaran. Nilai kesabaran sangat perlu ada untuk menggerakkan komunitas di sekolah karena banyak sekali tantangan yang nantinya akan muncul di depan sehingga kita harus sabar dalam membimbing dan menggerakkan komunitas sekolah. Nilai keberanian. Untuk dapat menggerakkan komunitas, saya harus memiliki inisiatif dan menghadapi tantangan untuk kemajuan bersama. Nilai kolaborasi. Nilai ini perlu ada dalam diri saya untuk mendorong kerjasama dan kemitraan yang harmonis di antara murid, rekan guru, dan komunitas. Tugas 2, refleksi. Pertanyaan yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama adalah peran sebagai kolaborator. Saya selalu bekerja sama dengan rekan guru dan anggota komunitas sekolah untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, peran sebagai mentor, saya memberikan bimbingan dan dukungan kepada murid dan rekan guru lainnya, membantu mereka yang belum menguasai teknologi dengan baik. Akhir kata saya adalah, seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan membimbing murid untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Demikian pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.